Perkenalkan, nama saya Novelian Spanto dari kelas Ganjil, jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 210811030165. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi dari modul 3, Bahasa dan Jenis Surat Dinas. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Andes Fransinko MSI, Dr. Anda MT Lapian MSI, Dr. Anda Jaini Imbang MHum. A. Pengantar. Surat-surat menyurat merupakan jenis komunikasi tulisan. Dalam hal pemenuhan bahasa surat dinas yang baku, ada sumber-sumber aturan yang dipakai sebagai acuan. Pertama, yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kedua, Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Ketiga, Tata Bahasa Indonesia. Keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Dalam bab ini, bahasa surat dinas ditekankan dengan lebih banyak memperlihatkan contoh kesalahan disertai pembakuannya. Praktik berbahasa surat dinas menjadi hal yang paling penting sehingga dalam perkuliahan mahasiswa dapat mengkritisi contoh-contoh surat dinas yang ditemukan mereka di lapangan. B. Bahasa surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Selain itu, surat dinas juga berisi tentang hal penting yang berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga. Pada umumnya, surat dinas terdiri atas 1. Kepala atau kop surat, 2. Tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Hal atau perihal, 6. Alamat tujuan, 7. Sifat surat, 8. Salam pembuka, 9. Alinea pembuka, alinea inti, dan alinea penutup, 10. Salam penutup, 11. Nama penanda tangan surat, 12. Tanda tangan, inisial, logo, atau lambang, 13. NIP atau NIK. 1. Kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat berfungsi sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperlihatkan pokok surat. Untuk hal itu, penulis dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai contoh, kalimat pembuka yang sering kita temukan di beberapa instansi adalah seperti menjawab surat saudara tanggal 17 April 2003, nomor 257-F-3-2003 tentang pencalonan peserta seminar lingkungan hidup di Jakarta. Kami beritahukan bahwa semua peserta yang diusulkan dapat diterima. Bisa kita lihat bahwa kalimat pembuka tersebut masih perlu dicermatkan kembali, yang hendaknya bisa sesuai dengan kaidah bahasa. Maka, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi berkenaan dengan surat saudara tanggal 17 April 2003, nomor 257-3-2003, tentang pencalonan peserta seminar lingkungan hidup di Jakarta. Kami beritahukan bahwa semua peserta yang saudara usulkan dapat diterima. 2. Kalimat surat penutup. Surat merupakan sarana komunikasi tulis. Agar dapat dipahami oleh pembacanya, di dalam penulisan, surat resmi perlu memperimbangkan faktor kesederhanaan, kesantunan bahasa, kelugasan kalimat, kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan kata dan struktur kalimat, serta keserasian atap. Bagian penutup surat dapat berupa harapan pengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Hingga saat ini masih terdapat kalimat pada bagian penutup surat resmi sebagai berikut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Penggunaan kata gantinya pada atas perhatiannya diucapkan terima kasih tidak jelas mengacu kepada siapa. Bentuknya itu lebih tepat jika diganti dengan kata sapaan untuk kedua seperti saudara,
Bapak atau Anda karena komunikasi yang terjadi di dalam surat ialah komunikasi antara pihak pertama dan kedua. Selain itu, penggunaan imbuhan di pada kata diucapkan terasa tidak masuk akal, karena secara logika akan timbul pertanyaan, siapakah yang mengucapkan terima kasih itu? Ucapan terima kasih itu disampaikan oleh penulis kepada penerima surat. Oleh karena itu, kalimat penutup surat yang dapat digunakan ialah, atas perhatian saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih. Bentuk kesalahan pada penulisan surat dinas. Adapun beberapa contoh kesalahan pada penulisan surat dinas sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama, PT Mekar 2. Kata dalam kop surat harus dituliskan lengkap dengan telepon yang diikuti nomor telepon tanpa diberi titik atau spasi. Contoh penulisan nomor telepon dalam kop surat resmi adalah telepon. Bisa kita lihat yang sudah dicentangkan itu adalah perbaikan dari contoh yang salah. Pada gambar yang kedua, penulisan tanggal dituliskan dengan urutan tanggal, bulan yang ditulis lengkap tanpa singkatan, dan tahun. Letak tanggal pada surat resmi berada di kop surat, di bawah kop surat. Dalam surat resmi yang tidak menggunakan kepala surat, penulisan tanggal mencantumkan nama kota yang terletak sebelumnya. Antara nama kota dan tanggal dipisahkan oleh tanda koma. Bisa kita lihat lagi perbaikannya yang sudah dicentangi. Kemudian, alamat surat tidak mencantumkan kata kepada, cukup ditulis yang terhormat. Dari sejumlah contoh surat masuk, banyak pengirim surat yang belum tepat menuliskan nama diri, demikian juga nama alamat. Lebih dari itu, alamat surat dinas juga tidak menyertakan depan di. Pengirim surat harus cermat dalam menuliskan nama diri alamat surat. Selain itu, ada juga contoh kesalahan pada akhir penulisan tanggal surat dinas, seperti tanda titik, contohnya sebagai berikut. Contoh penulisan yang salah, yaitu Kalimantan, 27 Juni 2007, titik. Contoh penulisan yang benar, Kalimantan, 27 Juni 2007, dan tidak memerlukan titik lagi. 3. Pemakaian singkatan. 1. A.N atau atas nama, penulisan A dan N dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, sedangkan pertanggungjawaban isi surat tetap di tangan yang memberi kuasa. Contoh A.N, Kepala Biro Umum, Kepala Bagian Tata Usaha disertai dengan nama jelas dan NIP. 2. ANB, titik. Atau atas nama beliau. Penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik. Dipergunakan jika pejabat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya. Contoh Menteri Pendidikan Nasional, ANB, titik, Sekretariat Jenderal, disertai lagi dengan nama jelas dan NIP. 3. U.B. Atau untuk beliau. Penulisan U dan B dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik dipergunakan jika pejabat yang diberi kuasa menandatangani surat memberikan kuasa lagi kepada setingkat di bawahnya. Contoh A.N Sekretariat Jenderal, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, U.B Kepala Bagian Tata Laksanaan disertai nama jelas dan NIP. 4. A.P atau atas perintah. Penulisan A dan P dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat memberikan kuasa kepada bawahannya. Contoh A.P Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Subbagian Tata Usaha. Diikuti nama jelas dan NIP. 5. APB titik. Atas perintah beliau. Penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik dipergunakan jika pejabat menguasakan penandatanganan surat kepada bawahannya. Contoh Menteri Pendidikan Nasional
PB, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, disertai nama jelas DANIP. 6. PLH atau pelaksanaan harian. Penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik dipergunakan jika pejabat yang berwenang menandatangani surat berhalangan untuk waktu tertentu karena tugas dinas menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya selama pejabat tersebut tidak berada di tempat. Contoh PLH Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Anggaran, nama jelas DANIP. 7. WKS atau wakil sementara. Penulisannya dengan huruf kecil semua dan diakhiri titik. Dipergunakan jika pejabat belum ditunjuk penggantinya atau berhalangan karena tugas. Untuk sementara, penandatanganan surat dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan eselonnya. Contoh WKS Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, diikuti nama jelas DANIP. 8. U.P atau untuk perintah. Penulisan U dan P dengan huruf kecil dan masing-masing diakhiri titik dipergunakan atau ditujukan kepada seseorang atau pejabat teknis yang menangani suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tanpa memerlukan kebijakan langsung dari pimpinan pejabat yang bersangkutan. Contoh yang terhormat Kepala Biro Kepegawaian, Departemen Pendidikan Nasional. U.P, Kepala Bagian Mutasi Dosen, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. C. Jenis surat. 1. Nota dinas. Surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan langsung atau yang setingkat, berisikan catatan atau pesan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Bisa kita lihat contohnya ada di sebelah kanan, yaitu contoh jenis surat nota dinas. Tiga, surat pengantar. Surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berfungsi untuk mengantar surat dokumen, barang, dan atau bahan lain yang dikirim. Dapat berbentuk surat dinas biasa atau surat dinas berbentuk kolom. 4. Surat edaran. Surat yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan atau perintah. 5. Surat undangan. Surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara pada waktu dan tempat yang ditentukan. 6. Surat tugas. Surat yang berisikan penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. 7. Surat kuasa. Surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan suatu kegiatan atas nama pemberi kuasa. 8. Surat pengumuman, surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada para pegawai atau masyarakat umum. 9. Surat pernyataan, surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atas pertanyaan tersebut. 10. Surat keterangan, surat yang berisikan keterangan mengenai suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. 11. Berita acara, surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu kejadian, tempat kejadian, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang materi modul 3, bahasa dan jenis surat dinas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.